Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali malam hari ini di dalam program My Way. Satu program renungan singkat yang hadir setiap malam, hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, yang akan memberkati kita sebelum kita beristirahat tidur dalam damai sejahtera Tuhan tentunya. Dan malam hari ini saya akan membahas tentang satu tema, yaitu langkah iman. Nah, kalau kita berbicara tentang langkah iman, berarti ini adalah satu keputusan yang harus diambil dengan banyak pertimbangan sebelumnya tentunya, lalu mulai melakukan satu tindakan yang nyata, dan semua itu didasari oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam dunia ada satu pepatah yang berkata demikian, langkah pertama adalah yang paling sulit, atau langkah pertama adalah langkah yang menentukan, sehingga manusia berkata atau membuat satu peribahasa atau pepatah, yaitu langkah pertama menentukan 1000 langkah ke depan, yang artinya adalah apa yang kita lakukan di awal akan menentukan akhir atau dampak dari apa yang kita inginkan. Contohnya, jika kita ingin menjadi pandai, tentu kita harus membuat awal yang baik. Apa itu? Ya, kita harus mulai melangkah dengan belajar yang rajin. Lalu, belajar yang rajin ini tidak hanya dilakukan sesaat atau dalam waktu-waktu tertentu, tetapi terus dilakukan dengan kontinu, terus dilakukan dengan tekad yang kuat, terus dilakukan dengan tujuan yang jelas, sehingga harapannya bahwa ke depan akan menuai kesuksesan. Jadi sebelum melangkah memang harus memiliki dasar yang kuat atau pertimbangan yang tepat supaya tidak salah melangkah. Dan di dalam Tuhan kita punya Allah atau Tuhan yang menjadi sumber kebijaksanaan dari segala sesuatu. Dan saat kita membutuhkan pertimbangan, membutuhkan hikmat, membutuhkan alasan yang kuat untuk kita mengambil satu keputusan penting atau melangkah dengan iman kita di dalam kehidupan kita di dunia ini, maka mintalah pertimbangan dan hikmat dari Tuhan. Seperti yang kita lihat dari contoh nyata di dalam Alkitab, kita melihat ada satu orang raja, yaitu Raja Salomo, yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kemasyurannya serta kekayaan dan kemuliaan yang Tuhan berikan karena dia meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan pada saat dia mulai memimpin bangsa Israel. Kalau kita baca dalam 1 Tawarikh 1 ayat 10, Raja Salomo berkata kepada Tuhan, "Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Jadi langkah awal diambil oleh Raja Salomo dengan tepat, karena dia membutuhkan hikmat dan pengertian untuk bisa memimpin bangsa yang besar ini. Sama dengan kehidupan kita, saudara, pada saat kita akan mengambil keputusan yang penting dalam segala hal apapun juga, di mana keputusan itu akan menentukan langkah hidup kita, atau menentukan kesuksesan kita, atau akan menentukan ke depan kita akan menjalani hidup yang seperti apa. Mari kita minta hikmat dari Tuhan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian, "Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatunya." Nah, ini firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita semua pengertian di dalam segala sesuatu. Jelas ini adalah sesuatu yang mungkin bagi Tuhan, karena memang Tuhanlah yang menjadi sumber kebijaksanaan, sumber hikmat, sehingga tidak ada alasan buat kita untuk tidak bertanya atau melibatkan Tuhan di dalam langkah hidup kita. Nah, kembali lagi, saat kita harus melangkah dengan iman, ini membutuhkan pengertian, alasan yang kuat, hikmat dari Tuhan supaya kita berani melangkah. Nah, lalu
langkah yang sudah kita ambil itu adalah langkah awal yang sangat menentukan. Kalau kita melihat atlet olahraga, misalnya atlet lari jarak cepat atau sprinter, itu pada saat start dibunyikan, dia akan berupaya supaya tolakan yang pertama itu akan mendukung kecepatan dia berlari, sehingga dia bisa mencapai garis akhir dan menjadi juara. Demikian juga dalam olahraga renang. Tolakan pertama itu akan membawa dia memimpin di antara pesaing-pesaing yang lain, sehingga memudahkan dia untuk mengambil jarak dan mengatur nafas sehingga dia bisa memenangkan pertandingan tersebut. Demikian juga dengan hidup kita. Langkah awal ini sangat menentukan. Jadi hati-hati di dalam melangkah. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jika ingin mengambil satu keputusan penting di dalam hidup ini, mari kita datang kepada Tuhan, minta hikmat, minta pengertian, karena Tuhan akan memberikan kita pengertian dalam segala sesuatu, supaya kita bisa memutuskan dengan baik, dengan benar langkah awalnya, lalu di dalam menjalaninya kita akan tetap fokus kepada hikmat dan pengertian yang Tuhan sudah berikan. Dan sekali lagi, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap semangat menjalani hidup ini, karena itu adalah kunci keberhasilan. Dan saya yakin Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menolong kita, karena Dia sudah berikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita, menghibur kita, memberi kita kekuatan yang baru setiap hari, setiap pagi, supaya kita sampai pada garis akhir dan mendapatkan mahkota kemuliaan dari Tuhan. Seperti yang Paulus katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Tentunya ini menjadi harapan kita semua. Bapak Ibu Saudara, jangan ragu-ragu dalam kehidupan ini. Melangkah dengan imanmu, minta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Saya yakin, saya percaya kehidupan kita adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Haleluya, amin.